wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Amal yang dirahmati Allah, marilah pada malam ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan karunia Allah yang berupa hidayah dan taufiknya, pada kesempatan ini kita semuanya dengan keadaan sehat walafiat, kita bisa menjalankan semua aktivitas hari ini, terutama kewajiban-kewajiban kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada sholat maghrib pada malam ini kita adakan kajian himpunan putusan tarjih. Ini penting. Kadang-kadang kita ini yang pokok-pokok kita tinggalkan kan begitu ya, tapi yang tidak pokok kita dalami kadang-kadang begitu. Ini termasuk yang pokok jamaah kaum muslimin. Marilah kajian kita pada malam ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yun sewu agak serak saja ya. Bapak sekalian, ini adalah program majelis tarjih. Di sini saya sebagai ketua majelis tarjih di Karangpilang punya tanggung jawab ya untuk menyampaikan himpunan putusan tarjih ini. Maka dari itu kami memprogram itu memang keliling ya, dari masjid ke masjid. Lah untuk malam ini gilirannya adalah di Masjid Al-Amal. Nah, maka dari itu yang kami minta kajian ini ya ngaji gitu saja, tidak ada yang memberatkan. Niatnya adalah ikhlas. Kalau adanya air putih ya air putih, nggak ada nggak apa-apa. Minum di rumah kan nggak apa-apa kan begitu ya. Artinya tidak harus ada yang memberatkan, kayak snack memberatkan, nggak usah. Minum kalau ada, nggak ada minum nggak apa-apa. Minum di rumah masing-masing kan gitu ya. Bapak sekalian, penting untuk malam ini saya sampaikan, sebetulnya begini ya, tujuannya dulu ngaji HPT ini adalah secara tahlili, mulai dari bab pertama terus urut begitu ya. Tapi ternyata begitu dilaksanakan jamaahnya mesti ganti. Jadi kalau tahlili ya tidak ada gunanya kan begitu ya. Maka kemudian kami putuskan kajian ini kita ambil yang penting-penting dulu. Nah, untuk malam ini saya pandang penting jamaah kaum muslimin itu adalah kita beribadah sholat itu ada yang sifatnya tanawwu. Kenapa jamaah kaum muslimin? Tanawwu. Tanawwu itu artinya adalah variasi, supaya kita ini kalau ibadah tidak kekeh harus begini, tidak, karena dalilnya juga boleh begitu kan begitu ya. Maka boleh begini, boleh begitu, itu artinya adalah tanawwu, itu artinya adalah variasi, dan kita tidak boleh kekeh pada salah satu. Kalau di dalam himpunan tarjih itu diputuskan ini adalah thoriqatul jam'i, mengambil kompromi, kemudian diputuskan kadang ini kadang itu, berarti dua-duanya boleh, bahkan macam tiga juga boleh. Jamaah sekalian, untuk malam ini kita menyoal tentang sholat jahar, berarti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan sholat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah.
termasuk sholat Id. Ya, masuk kalau zuhur Jumat ya. Jumat itu juga jahar. Maka yang disoal itu adalah nanti dalam kajian ini adalah awal sholat dan akhir sholat. Nanti tengah-tengahnya kita kaji lanjutannya, kan begitu ya. Ternyata di tengah-tengahnya juga banyak yang tanawu, artinya adalah variasi. Di awal jamaah kaum muslimin yang menjadikan kita kadang-kadang wah, imame duduk Muhammadiyah misalnya ya. Ini ketika jahar bacaan apa? Basmalah. Mari kita kaji tentang bagaimana bacaan basmalah. Sebelum basmalah itu apa? Yang pasti sir adalah ta'awud. Ta'awud itu harus sir, baik di sholat sir maupun di sholat jahar. Sholat sir itu yang tidak dikeraskan ya. Kalau jahar itu sholatnya dikeraskan. Kalau berjamaah imamnya membaca keras. Untuk a'udzubillah itu mesti sir ya. Dan itu baca, jangan sampai tidak baca. Ini adalah sunnah. Macamnya ta'awud ada 3. Kita awali dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harus sir. Imamnya juga baca. Ya, kemudian A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonirrajim. Itu yang kedua ya. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonirrajim. Yang ketiga lebih panjang. A'udzubillahi minasyami'il alimi minasyaitonirrajim min hamzati wa nafthihi wa nafthih. Wis sing umum ae. Sing gampang. Yang penting baca apa? Isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa setiap rakaat? Ya. Setiap rakaat, bukan rakaat pertama saja. Karena apa? Perintahnya adalah secara umum, yaitu fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Yang jadi soal adalah setelah amin kemudian baca surat. Di sini tidak ada penjelasannya. Ya. Kalau mau baca kan mata yassara minal Qur'an, pakai bismillah apa enggak? Mboten usah, kan sudah pakai tadi, kan begitu ya? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-fatihah, amin. Baca ayat lagi, ndak usah a'udzubillah, ndak usah bismillah. Kenapa? Di awal sudah pakai. Nanti rakaat kedua pakai, karena mau baca Quran lagi. Jadi ketika setelah amin tidak usah baca lagi bismillah, atau malah pakai a'udzubillah. Ini yang harus kita pahami jamaah kaum muslimin ya. Kita lanjutkan langsung yang menyoal bab bismillah ya. Saya bacakan dulu di dalam tarjihnya ya. Dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat para fuqaha. Di satu sisi beberapa ulama berpendapat bahwa bacaan basmalah dijaharkan dalam sholat jahar, dan pada sisi lain ada pendapat bahwa bacaan basmalah disirkan dalam semua sholat, termasuk sholat jahar. Makanya kemudian kita dengar apa? Langsung imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan dikira tidak baca basmalah. Bismillahnya mesti baca, cuma sir, jangan sampai tidak baca. Begitu ya. Perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya hadis-hadis yang ta'arud. Ta'arud itu adalah apa? Kontradiksi, berlawanan ya. Sesuai dengan kaidah dalam manhaj tarjih, di mana dinyatakan bahwa apabila ada yang ta'arud dalil itu, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjamak. Menjamak itu mengkompromikan.
Kalau dikompromikan tidak bisa, baru itu kemudian ditarjih. Ditarjih itu adalah dicari yang lebih kuat. Ditarjih itu mesti salah satu. Kalau dijamak nanti bisa kedua-duanya. Kalau ditarjih mesti salah satu. Atau yang ketiga, ini jarang dicapai ya. Yang ketiga itu adalah memansuh. Jadi dalil yang kedua itu adalah menghapus dalil yang pertama. Tapi ini jarang terjadi. Kenapa? Kadang-kadang sulit dicari mana yang dulu. Karena ini harus ada sejarahnya, kan begitu ya. Dan itu sulit dicapai. Maka kemudian yang terakhir adalah tawakuf. Tawakuf itu artinya mendiamkan. Contoh yang didiamkan apa kalau di Muhammadiyah itu? Kalau kunut subuh, harus kunut itu khusus subuh? Pasti tidak. Itu adalah lemah banget. Mana mungkin selama hidup Rasulullah itu setiap subuh pakai kunut subuh, mana mungkin. Loh, kalau memang setiap hari Rasulullah seumur hidup itu pakai kunut subuh, itu namanya hadisnya mutawatir. Mesti mutawatir. Nyatanya ikhtilaf. Berarti kalau ikhtilaf apa? Mesti tidak mutawatir. Maka kemudian yang mengatakan pasti pakai kunut itu adalah sangat lemah. Ini untuk apa? Kita ya. Dan bukan hanya kita, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Mekah ya. Coba panjenengan yang sudah haji 40 hari di sana ya, yang sudah pernah umroh, pernah subuh pakai kunut? Gak pernah. Nah, kalau Ramadan kemudian sholat tarawih itu ada kunut, yaitu kunut witir. Nah, dalam tarjih Muhammadiyah untuk kunut witir inilah yang tawakuf. Jadi begitu disodorkan tentang apa witir apa tadi itu kunut dalam witir, maka ketika apa namanya muktamar itu kan ada muktamar apa tarjih ya, itu adalah tidak mencapai dalil kesepakatan, maka dalam tarjih itu masih tawakuf, itu didiamkan untuk apa? Kunut witir. Tapi kalau kunut subuh no. Oh ya, kunut subuh tidak ditetapkan. Artinya apa? Kunut yang mengkhususkan subuh itu adalah sangat lemah. Ini sekedar metode ya, metode di dalam menetapkan hukum. Kemudian langsung pada bab sholat jahar ya, apa namanya, bismillah dengan jahar ya. Hadis tentang bismillah dibaca jahar. Saya bacakan pelan-pelan ya. Akhbarona Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakami an Su'aibin haddatsana Laits haddatsana Khalid an Sa'id bin Abi Hilal an Nu'aim al-Mujmir. Qala, langsung saya terjemahkan dari yang ini berarti jalur al-Mujmir nggih. Dari al-Mujmir qala, dia berkata, "Shallaitu," artinya apa? Aku telah sholat ya. Wara'a Abi Hurairah, di belakang Abu Hurairah. Berarti siapa imamnya? Imamnya adalah Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an ya. Maka Abu Hurairah itu ketika sholat membaca bismillahirrahmanirrahim. Berarti dengar. Berarti jahar. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian membaca Al-Fatihah. Hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin. Siapa yang faqala amin?
Abu Hurairah. Berarti kesimpulannya apa? Imamnya membaca amin. Jangan sampai imamnya waladdallin mingkem. Terus jamaahnya amin. Tidak ya. Akan tetapi bareng imamnya juga faqala amin, faqalan nasu amin. Maka jamaahnya juga mengucapkan amin. Berarti mengucapkan amin ini adalah bareng-bareng antara imam dan makmum dan para malaikat. Wa yaqulu kullama sajadallahu akbaru idza qama minal julusi fil Ithnataini qala Allahu akbar. Nggak usah ini kita hanya mengambil dalil apa? Kalau menurut jalur Abu Hurairah, bismillah itu dibaca jahar. Coba di ujungnya hadis Abu Hurairah mengatakan begini. Wa idza sallama. Nah, ini yang mengatakan siapa tadi? Perawinya Al-Mujmir ya. Wa idza sallama qala walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum sholatu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Hurairah wa idza sallama, maka ketika sudah salam ya, maka ketika selesai sholat ya, begitu selesai salam, qala walladzi nafsi biyadihi, artinya demi Allah, begitu ya, demi yang jiwaku ada di tangannya, artinya demi Allah, inilah asbahukum sholatu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sungguh sholatku ini adalah sholat yang paling mirip dengan sholatnya Rasulullah. Berarti sholatnya Abu Hurairah, dia mengatakan demi Allah, ini sholat yang paling mirip dengan sholatnya Rasulullah. Al-Fatihahnya bagaimana? Jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalur yang pertama. Kemudian jalur yang kedua itu adalah jalur Ummu Salamah. Saya bacakan ya, langsung dari Ummu Salamahnya ya. An Ummi Salamata annaha su'ilat an qiraati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana yuqatti'u qira'atahu ayatan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Saya terjemahkan dari Ummu Salamah. Sesungguhnya su'ilat, dia telah ditanya. Ummu Salamah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an qiraati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, istri beliau, ditanya tentang bacaan sholatnya Nabi. Faqalat, maka Ummu Salamah menjawab. Ummu Salamah berkata, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Adalah bacaannya Rasulullah itu adalah dipotong satu ayat. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Artinya dipotong-potong ayatan, bacanya itu adalah satu ayat. Maka tidak sebaiknya kalau baca itu ayatnya digandeng. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Santai napasih. Nah, ini kalau dari jalur Ummu Salamah adalah yuqatti'u qira'atahu ayatan.
Nabi itu membacanya dipotong satu ayat. Mulainya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Imamnya mengeraskan bacaan basmalah. Bacaan basmalah. MC, ada MC ya. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Salah apa keliru? Salah apa keliru? MC-nya mengatakan, mari acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Salah apa keliru? Ya salah bin keliru. Kalau dengan membaca basmalah ya basmalah, ya begitu kan? Mari kita buka dengan membaca bacaan basmalah. Lek bacaan basmalah berarti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan keliru MC-nya ya. Dengan membaca basmalah berarti apa? Basmalah. Nah ini membaca bismillahnya dikeraskan. Ini menurut dua jalur. Jalur yang pertama adalah Abu Hurairah. Ketika menjadi imam, dia mengatakan, sholat demi Allah, sholatku ini adalah sholat yang paling mirip dengan sholatnya Rasulullah. Al-Fatihahnya, basmalahnya jahar. Yang kedua jalur Ummu Salamah, yuqatti'u qira'atahu ayatan bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Dari dua jalur hadis yang sahih ini ditetapkan membaca Al-Fatihah dalam sholat jahar, bismillahnya dikeraskan. Oke. Kemudian hadis tentang basmalahnya sir. Ini jalurnya siapa? Ngaten nggih. An Abi Al-Jauzai an Aisyah. Ini hadis jalur Aisyah. Jalur Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus sholata bit takbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus sholata, membuka sholatnya bit takbir, dengan takbir, wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mengawali sholat dengan apa? Takbir, dan mengawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Bukan tidak membaca isti'adzah, tidak membaca basmalah, tidak. A'udzubillahnya dibaca sir, bismillahnya juga dibaca sir. Kemudian langsung yang dikeraskan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti jalur yang kedua Jalur yang kedua, yang ketiga yaitu jalur Aisyah. Ini bismillahnya adalah sir, dibaca dengan pelan, tidak dikeraskan. Kemudian yang kedua, yang tentang sir ini ya, berarti ini keempat ini ya. Dalil yang keempat. Haddatsana Muhammad bin Mutsanna wa ba'nu Yasar kilahuma an Hudarin qala ba'nul Mutsanna haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Su'bah qala sami'tu Qatadah yuhadditsu an Anasin qala, dari Anas nggih, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma ahdatsan. Saya ulang, falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Lah ini dari siapa ini? Dari Su'bah. Dia mengatakan sami'tu Qatadah, aku mendengar Qatadah yuhaditsu an Anasin, yang diceritakan dia menceritakan tentang Anas. Qala, Anas mengatakan
Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, juga bersama Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. Falam asma ahadan. Aku tidak mendengar satupun. Berarti tidak mendengar Rasul, tidak mendengar Abu Bakar, tidak mendengar Umar, tidak mendengar Uthman ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini hadisnya adalah sahih. Maka jamaah kaum muslimin, di dalam tarjih ini ditetapkan, ini adalah dijamak. Artinya apa? Cara menjamak kedua kelompok hadis itu adalah dengan menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut menyatakan boleh menjahar bacaan basmalah dalam sholat jahar, sebagaimana difahami dari hadis Abu Hurairah dan Ummu Salamah, dan boleh membacanya dengan sir dalam sholat jahar sesuai dengan hadis Aisyah dan Anas. Artinya apa? Dalam tarjih ditetapkan boleh membaca bismillah jahar, boleh dibaca dengan sir, atau yang lebih dekat kepada kebenaran. Ini kata As-Sun'ani yang dinukil dalam tarjih. As-Sun'ani menyatakan yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat bahwa Nabi SAW terkadang menjaharkannya dan terkadang mensirkannya. Maka jamaah kaum muslimin, saya baca itu supaya otentik. Ini adalah dari himpunan putusan tarjih. Maka tidak boleh orang itu fanatik salah satu. Lek gak ngene gak. Kadang-kadang sing sok Muhammadiyah banget, iku imamnya kok bismillah dijaharkan sih. Itu Imam Muhammadiyah. Nah, padahal tarjihnya seperti itu. Ya, tarjihnya adalah seperti itu. Dia menukil pendapatnya Imam As-Sun'ani bahwa yang lebih dekat dengan kebenaran adalah pendapat bahwa Nabi terkadang menjaharkan, kadang mensirkan. Maka kalau ada imam ngimami di Masjid Muhammadiyah, kemudian bismillahnya dikeraskan, takmir jamaah tidak usah sensi, tidak usah terlalu sensi. Kenapa? Wong tarjihnya ngomong ini kok. Kadang-kadang kita ini menyulitkan diri. Coba mengke kalau menjelang Ramadan, lah kere-keran jumlah kan nggih. Nggih napa mboten? Lek maca tarjih ya tanawwu. Malah sing pertama diletakkan dalam tarjih itu tarwehnya adalah 13 rakaat. Dan 13 rakaat itu adalah 2 ping 6 terus 1. Itu yang pertama loh ya. Lah kok lek enek wong praktek ngono, besok gak usah digawe. Ada yang begitu ya? Ada ya? Di tarjihnya begitu. Nggak usah eker-ekeran makanya kan gitu ya. Artinya apa? Tanawwu. Berarti kalau sudah diputuskan tanawwu, ya berarti ini boleh, begini boleh, begitu boleh. Tidak usah terlalu fanatik pada salah satu. Yang kedua baru 4-4-3 untuk tarweh. Oke, 4-4-3. Artinya jumlahnya 11. Oke. Yang ini sudah mencapai ya. Berarti kesimpulannya apa? Bismillah itu boleh jahar, boleh sir. Yang tidak boleh itu selalu. Tidak boleh selalu. Karena selalu itu menciptakan sikap apa? Fanatisme. Yang boleh itu, coba kalau panjenengan itu selalu, artinya apa? Mengesampingkan sunnah yang salah satunya. Gitu betul. Panjenengan selalu, padahal sunnahnya adalah A dan B.
kemudian panjenengan selalu A, artinya panjenengan mengesampingkan sunnah yang B. Sebaliknya, panjenengan selalu sunnah yang B, artinya apa? Panjenengan mengesampingkan sunnah yang A. Bagaimana supaya kita menjunjung sunnah semuanya? Ya tanamu kadang A, kadang B, supaya juga terhindar dari sikap fanatisme. Kenapa sih? Karena ini adalah sahih semuanya dan tidak bisa ditarjih, tidak bisa dipilih salah satu, apalagi menghapus satunya, tidak bisa. Maka yang diambil adalah thoriqatul jam'i, menjamak, semuanya dipakai. Kemudian salam ya. Salam itu lafal salam jamaah kaum muslimin. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan imam pipi kanan sampai terlihat jamaah yang di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pipinya kiri imam bisa dilihat jamaah dari belakang. Ini yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dua-duanya sahih. Maka kalau ada imam yang imami di sini, ya, termasuk saya ya. Saya itu kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya ngimami tarwehnya. Isaknya saya begitu ya. Kemudian tarwehnya saya ngimami Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu artinya saya mempraktekkan putusan tarjih. Ya, kita kaji dalilnya ya. Isaknya bentar lagi ya. Maksud saya paling tidak ada dua ini ya, kita mengkaji dua ini ya, supaya lebih jelas gitu ya. Dan ada yang penting sebetulnya tentang Jumat. Jumat itu mayoritas masjid, termasuk masjid kita, itu kurang sip pelaksanaannya ya. Sebetulnya saya ingin menyampaikan itu, tapi insya Allah nanti di lain waktu. Tentang Jumat itu ya kita muhasabah ya, kritik kepada diri kita sendiri gitu ya. Ini kita menyelesaikan dalil tentang salam ya. Dalil yang digunakan hadis Wa'il riwayat Abu Dawud sebagaimana di bawah ini. Coba ini ya, ini putusan tarjih tahun 2010 ditegaskan lagi sebagai berikut. 1. Meneguhkan keputusan tarjih dalam HPT bahwa salam penutup sholat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr riwayat Abu Dawud. Saya bacakan. An Wa'ili qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an simalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ke kanan sampai wabarakatuh, ke kirinya juga sampai wabarakatuh. Jangan panjenengan di mix ya, dicampur-campur, jangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kalau memang ke kanannya sampai wabarakatuh, ke kirinya juga sampai wabarakatuh. Nomor 2. Salam dengan hanya warahmatullah juga masyru', artinya
disyariatkan sehingga ada tanawu. Apa tadi tanawu? Ada variasi berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah, antara lain melalui Jabir. Saya bacakan. An Jabirin ibni Samurah qala kunna idza shallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi, wa asara biyadihi ilal janibaini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alama tu'minuna bi aidikum ka'annaha adhnabu khaylin sumusin innama yakfi ahadukum ayyadu ayatahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi min ala yaminihi wasimalihi. Saya terjemahkan dari Jabir. Ia berkata, adalah kami apabila sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan seorang di antara kami mengangkat tangannya menunjuk ke kanan dan menunjuk ke kiri. Maka Rasulullah bersabda, mengapa kalian menunjuk-nunjuk dengan tangan sehingga tangan kalian kelihatan seperti ekor kuda liar? Cukup masing-masing kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian mengucapkan salam kepada orang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Jadi ini dari Jabir, ya. Dia mengatakan sholat bersama Rasulullah, salamnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di antara kami ada yang, ya, kalau ada yang begitu mungkin diinspirasi dari hadis ini, padahal hadis ini melarang, tapi mendengar hadis ini malah meraktekno. Jadi cukuplah kata Rasulullah, tanganmu itu di atas paha, tetap di atas paha, ya meneng ini ae. Enggak usah assalamualaikum warahmatullahi, enggak usah ngono. Lah, mendengar hadis ini malah dipraktekno. Hadis ini adalah melarang. Jadi jamaah kaum muslimin, ini hadis ini juga sahih. Maka menurut tarjih di atas, ya, lafal salam penutup salam itu ada dua dan boleh dipilih salah satunya untuk digunakan dalam sholat, yaitu yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan dan kiri. Yang kedua assalamualaikum warahmatullahi. Maka jamaah kaum muslimin, kalau ada imam yang selama ini di masjid ini mesti sampai wabarakatuh, lek ono imam sampai warahmatullah, ndak usah diapain, ndak usah sensi panjenengan. Wah, Kak Muhammadiyah, jangan sampai begitu ya. Karena tarjihnya bilang begitu, ya, tarjihnya bilang begitu. Jamaah kaum muslimin, cukup kajian kita pada ini mulai awal sholat tadi, ya. Awal sholat itu kalau di putusan tarjih jilid 1 itu Allahu Akbar disertai dengan niat, tapi sudah direvisi di jilid 3. Jadi benar yang namanya niat itu adalah di awal perbuatan. Kalau di jilid 1 kan Allahu Akbar disertakan niat, koyok-koyok Allahu Akbar isik ya, terus niat, kan begitu ya. Tapi di jilid 3 orang itu berdiri tegak menghadap kiblat. Lalek sing isone lungguh ya lungguh menghadap kiblat, pandangannya ke arah tempat sujud, kemudian niat, kemudian Allahu Akbar, boleh Allahu Akbar, kemudian doa iftitah tanawu. Oke. Tapi saya ambil awal sholat tentang jaharnya basmalah supaya dimengerti, sama akhir sholat tentang lafadz
salam. Penting ya. Nanti masih perlu kita ini ngaji jamaah kaum muslimin. Karena apa? Doa iftitah belum tentu benar kita ini. Ana Allahumma gsil khotoya ya bil mail. Ana Allahumma gsil min khotoya ya. Lah sing mana? Memang ada beberapa lafaz, jangan sampai keliru. Tahiyatnya juga ngono, sholawatnya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Ada yang dipakai fil alamina innaka hamidum majid kama shollaita ala ali Ibrahim tanpa ala Ibrahim. Yang kedua barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim baru fil alamina innaka hamidum majid. Tapi kalau yang satunya pakai ala ali itu adalah langsung innaka hamidum majid. Perlu masih kita kaji apa? Supaya sholat kita benar sesuai dengan hadis. Sholawatnya itu baik di tahiyat awal maupun di tahiyat akhir. Oke, supaya lengkap saya lengkapi. Oh iya, tadi sudah ya. Oke ya. Jadi yang dilarang Nabi itu begini ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tangannya ini tidak boleh. Kata Rasul cukup tanganmu di atas paha. Ya menengahi. Kalau posisi itu ada paha, ada yang gini, kemudian yang kiri memegang lutut. Memegang lutut. Ini ketika tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Begitu jamaah kaum muslimin. Intinya supaya kita tidak pakai kacamata kuda. Nggih. Kacamata kuda itu ruwe ya situk tok gitu ya. Ruwe situk tok. Maka kenapa tadi saya bacakan ini betul-betul otentik dari himpunan putusan tarjih. Jadi panjenengan kalau ada imamnya membaca basmalahnya dijaharkan, itu malah panjenengan terima kasih. Oh, neng kene ono tanawu. Tadi sudah saya sampaikan, sebaiknya mengangkat sunnah itu semuanya. Jangan mengabaikan sunnah yang lain. Ini penting pemahaman seperti ini. Lek panjenengan selalu satu itu, artinya apa? Panjenengan mengesampingkan sunnah yang lain. Kalau benar-benar ini semuanya adalah sahih dan mengambil thoriqatul jama'i, mengambil secara menjamak ya, mengkompromikan. Bahkan ditegaskan kadang Rasulullah pakai begini, kadang Rasulullah pakai begitu. Ini penting, masalah sholat saja seperti itu ya. Yang saya kritik tentang sholat Jumat jamaah kaum muslimin, banyak di antara kita itu kalau datang ke masjid itu wis qomat. Ketika khotib naik mimbar itu si ono ngarep soft depan sendiri beberapa orang. Padahal fas'au ila dzikrillah. Nanti kaifiyat sholat Jumat itu perlu kita kaji. Ya. Kaifiyat sholat Jumat itu perlu kita kaji, tapi di lain waktu. Untuk waktu ini hanya saya ingatkan panjenengan semuanya, itu fas'au itu artinya segera. Tapi menyalai sunnah kalau dengan lari-lari. Menuju masjid itu jalannya tenang. Meskipun wis qomat gak boleh lari. Tetap jalan tenang, tentram. Ya. Lah kok lafadz fas'au itu artinya segera, itu ya waktunya. Jangan di pas azan lek iso ya ngurung tahiyatul masjid, ngurungono azan didengarkan, ditirukan azan. Malah kemudian sempat berdoa. Itu perlu kaifiyat Jumat, berarti untuk jamaah itu masih
perlu. Masjid-masjid bahkan di sana ya, masjidnya kecil ya, itu khotibnya mengeluh ke saya, ngenteni sampai meh jam 12 jero ono uang. Wis ayo dimulai ae. Begitu dimulai tetep gak ono uang. Begitu komat cukup met. Aduh, ini ya repot ya. Nah, perlu semuanya kita kaji kaifiat Jumat setelah ini selesai. Sholat pun masih kita kaji loh ya ini sebetulnya. Maka dari itu saya ini kekeh ya, coba ngaji. Dan ngaji itu yang ngeribeti, ilai. Oh ngaji ku senggari berat ini. Ilai. Sing dilai apa namanya? Snack ilai, gari abot. Amplop ilai. Apa namanya? Air minum ilai wis. Pokoknya ngaji biasa ikhlas lah maghrib sampai isya ngono tok ae wis kan biasa, tidak banyak mengambil waktu. Demikian jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada malam ini. Saya ulangi, tarjih tetap perlu kita kaji. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis.